Kalimat Allah bukan zikir. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Jadi mana yang benar? Karena dalilnya lebih kuat dari Syekh Ali Jum'ah, maka yang benar tentu apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah yang berpadukan juga kepada pendapatnya Imam Abi Hanifah dan juga pada nas-nas yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat di dalam video tadi, salah satu Wahabi, kalau tidak keliru namanya Riyad Bajri, dia mengatakan bahwasanya lafaz Allah Allah itu bukan merupakan lafaz zikir atau tidak bisa menjadi zikir, karena lafaz Allah ini bisa menjadi zikir harus dikaitkan, harus diidhofahkan dengan lafaz yang lain. Contoh seperti subhanallah, lagi seperti astaghfirullah. Jadi kalau lafaz Allah ini munfarid atau dia tersendiri dengan tanpa dikaitkan atau diidhofahkan dengan lafaz yang lain, maka tidak disebut sebagai lafaz zikir. Kalau kita melihat pemikiran dari Riyad Bajri ini, sebenarnya sudah menjadi fatwa dari kalangan Wahabi, baik dari Arab Saudi atau yang ada di Indonesia sendiri. Itu memang mengatakan kesemuanya dari Ustadz Wahabi itu mengatakan bahwasanya lafaz Allah ketika mufrad atau ketika tersendiri itu tidak diidhofahkan, maka tidak disebut sebagai zikir atau kalimat zikir. Bahkan kalau kita melihat pendapatnya Ibnu Baz mengatakan bahwasanya seseorang yang menyebutkan lafaz Allah Allah saja, itu orang tersebut telah melakukan perkara bid'ah. Seperti yang dikutip di salah satu penjelasan dari Ibnu Baz, di sini ada ibarat yang menjelaskan la syakka fi bid'ayati dzikrillah ta'ala bismihil mufradi Allah wa asyaddu minhu dzikruhu bismihil mudmar huwa. Jadi dikatakan bahwasanya oleh Ibnu Baz itu tidak diragukan bahwasanya seseorang yang menyebut lafaz Allah dengan tanpa diidhofahkan atau istilahnya mufrad, maka seseorang tersebut telah melakukan hal atau perkara yang bid'ah. Lebih-lebih kalau dia menyebutkan dhamir saja seperti lafaz huwa. Jadi memang di atasnya atau memang di atasnya Wahabi ini atau memang pentolannya Wahabi ini mengatakan bahwasanya lafaz Allah Allah saja, yaitu dengan bentuk mufrad dengan tanpa dikaitkan atau diidhofahkan dengan lafaz yang lain, dikatakan sebagai perkara bid'ah ketika orang melakukan hal tersebut. Ini berpatokan kepada salah satu atau pendapatnya Ibnu Taimiyah. Di sini dikutip oleh Ibnu Baz ini, Ibnu Taimiyah berkata, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amal ismul mufradih mudharan aw mudmaran falaysa bi kalamin tamin wala jumlatin mufidatin wala yata'allaqu bihi imanun wala kufrun wala amrun wala nahyun. Walam yadhkur dzalika ahadun min salafil ummah wala syara'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yu'til qalba bi nafsihi ma'rifatan mufidatan wala halan nafi'an wa inna ma yu'tihi tasawwuran mutlaqan la yuhkamu alaihi bi nafyin wala isbatin fa illam yaqtarin bihi min ma'rifatil qalbi wa halihi ma yufidu bi nafsihi wa illa lam yakun fihi faidatun wa syari'atu innama tashra'u minal adhkari ma yufidu bi nafsihi la ma takunul faidatu hasilatan bi ghairihi. Intinya ibarat ini menjelaskan menurut Ibnu Taimiyah yang menjadi patokan dari Ibnu Baz, ketika lafaz Allah itu berupa bentuk mufrad tidak dikaitkan dengan lafaz yang lain, maka tidak dikatakan sebagai perkara yang zikir atau tidak dikatakan sebagai kalimat zikir. Cuman kalau kita perhatikan redaksi daripada Ibnu Baz ini, daripada Ibnu Taimiyah ini, di sini masih ada toleransi, yaitu fa illam yaqtarin bi min ma'rifatil qalbi wa halihi ma yufidu bi nafsihi wa ila lam yakun fi faidatun. Jadi kalau orang sudah punya ma'rifat, dalam artian orang yang punya ma'rifat, maka lafaz Allah ini meskipun disebutkan secara mufrad tetap dikatakan atau bisa menjadi zikir. Masih ada pengecualian. Jadi kalau kita melihat memang Riyad Bajri itu memang landasannya mengatakan bahwasanya lafaz Allah Allah saja atau seseorang yang berzikir lafaz Allah Allah,
maka dia tidak menyebutkan zikir, karena lafaz Allah Allah itu tidak dikatakan sebagai zikir. Bahkan kalau kita lihat pendapatnya Ibnu Bas secara ekstrim, beliau mengatakan bahwasanya itu merupakan perkara yang bid'ah. Adapun hal ini kalau kita melihat dari pendapatnya Syekh Ali Jum'ah, di sini menarik, beliau mengatakan, ada pendapat beliau mengatakan wa dzikrullahi qad yakunu bil ma'thuri aw bi ghairil ma'thur fayajuzu insya'u dzikrin wa dhabitu fi dzalika ayyashtamila dzikru ala ma'anin la tata'aradu ma'ad din. Jadi di sini dikatakan bahwasanya berzikir kepada Allah itu ada kalanya dengan zikir yang ma'thur, ada kalanya dengan zikir yang tidak ma'thur. Maka boleh seseorang itu melakukan zikir dengan ya insya'u dzikir, dia melakukan zikir itu boleh-boleh saja, atau membuat zikir itu boleh-boleh saja. Dan apa batasannya? Bolehnya tadi batasannya lafaz yang dimunculkannya tadi itu mengandung zikir dan makna yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu patokannya menurut Syekh Ali Jum'ah. Kemudian tentang pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang menjadi landasannya Ibnu Bas, yang dikatakan bahwasanya ketika lafaz Allah ini bentuknya mufrad maka disebut tidak mempunyai faedah, atau dikatakan tidak mu'dham ya, atau dikatakan tidak menjadi zikir. Maka di sini Syekh Ali Jum'ah itu membantah tentang hal itu. Beliau mengatakan wa qad yakunu li'atiradu anna dzikrallahi bismil mufradi laysa fihi ma'na ta'dimi wa la budda min ismami jumlatin mufidatin hatta yufida ma'na ta'dimi. Di sini dikatakan ya intinya sama itiratnya tentang masalah seseorang yang mengatakan kalau asma Allah Ta'ala itu mufrad, disebutkan secara mufrad, itu dikatakan sebagai bukan zikir atau tidak mengandung ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dikatakan zikir. Maka dijawab begini oleh Syekh Ali Jum'ah, wal jawabu anna dzikra ismallahi mufradan fi ma'na ta'dim. Dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwasanya menyebutkan lafaz Allah secara mufrad dengan tanpa dikaitkan dengan lafaz yang lain juga makna ta'zim, dalam artian bisa juga dikatakan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma fahimahul ulama'uh. Ini yang dipahami oleh para ulama. Salah satunya huwa imamul la'immati Abu Hanifah. Salah satunya adalah Imam Abi Hanifah. Ketika beliau ini yuqarriru dzalika fi mas'alatin, ketika beliau ingin menetapkan suatu masalah, yaitu hal yahdusu syuru'u fi sholati bi mujarradi dzikri ismillahil mufradih Allah. Apakah salat itu bisa syuru', bisa terjadi dengan menyebutkan lafaz Allah saja dengan tanpa dikaitkan atau didofakan dengan lafaz yang lain? Maka faqad dzakara sahibul bada'i ma nassahu. Di sini dikutip di dalam kitab Bada'i, dijelaskan bahwasanya Imam Abi Hanifah berkata, wali Abi Hanifah anna nassa ma'lulun, ma'lul itu natijah bimakna ta'adim. Bahwasanya menurut Imam Abi Hanifah secara nas lafaz Allah saja ini itu sudah dikatakan, bisa disimpulkan secara nas itu bermakna ta'adim. Wa annahu yahsulu bil ismil mufradih, dan itu bisa dihasilkan dengan menyebutkan lafaz Allah saja dengan tanpa dikaitkan dengan lafaz yang lain. Kemudian apa landasan Abi Hanifah menjelaskan atau berpendapat seperti itu? Beliau berlandaskan wad dalilu alaihi annahu yasiru syari'an biqaulihi. Pertama dengan landasan la ilaha illallah wa syuru'in nama yahsul biqaulihi Allah la bin nafi. Menurut Imam Abi Hanifah, dengan lafaz la ilaha illallah ini orang itu sudah bisa dikatakan melaksanakan dengan menyebutkan Allah saja, tidak dengan menyebutkan la ilaha illallah, tidak, tapi dengan menyebutkan lafaz Allah. Kemudian yang menarik di sini ada sebuah landasan yang disampaikan di dalam kitab Sahih Muslim. Di sini ada satu hadis yang menjadi landasan juga tentang masalah lafaz Allah yang mufrad ini bisa juga termasuk kalimat zikir, yaitu hadis yang diceritakan di dalam Sahih Muslim, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Di sini sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat itu sehingga di bumi ini tidak ada orang yang menyebutkan lafaz Allah Allah. Jadi Allah Allah itu merupakan kalimat zikir, sehingga hadis ini oleh Imam Abi Hanifah
atau oleh para ulama dibuat hujjah bahwasanya lafaz Allah Allah saja dengan tanpa dikaitkan atau diidhafahkan dengan kalimat lain itu disebut sebagai kalimat zikir atau bisa disebut sebagai zikir. Oleh karena itu, pemikiran dari Riyad Bajri yang mungkin sama pemikirannya dengan Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas yang berpatokan kepada hujjah daripada Ibnu Taimiyah, itu kalau kita keduanya ini kita gatokkan, maka pendapat dari Ibnu Abbas dan Riyad Bajri ini itu kalah atau lemah ketika diitirati bahwasanya dengan hadis yang ada di Sahih Muslim itu. Tentunya hadis di dalam Sahih Muslim itu kelompok Wahabi pun mengakui bahwasanya itu adalah merupakan hadis sahih yang dikatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Jadi memang landasan orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwasanya lafaz Allah Allah saja dengan tanpa dikaitkan dengan lafaz yang lain atau ketika bentuknya mufrad hanya Allah Allah itu juga dikatakan sebagai kalimat zikir. Jadi seseorang yang menyebutkan lafaz Allah Allah itu sudah dapat pahala. Itu secara kajian ilmiahnya. Jadi meskipun sama-sama ilmiah, kalau dalilnya dibenturkan keduanya mana yang lebih kuat, kalau kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dengan Syekh Ali Jum'ah itu memang secara dalil lebih kuat Syekh Ali Jum'ah. Jadi mana yang benar? Karena dalilnya lebih kuat dari Syekh Ali Jum'ah, maka yang benar tentu apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah yang berpatokan juga kepada pendapatnya Imam Abi Hanifah dan juga pada nas-nas yang disampaikan oleh beliau, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan yang dari Al-Quran tidak saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan nanti videonya terlalu panjang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Riyad Bajri ini secara kajian ilmiah itu salah. Karena secara ulama, secara garis besar ulama atau secara jumhurul ulama memang mengatakan bahwasanya lafaz Allah secara bentuk mufrad dengan tanpa diidhafahkan atau dikaitkan dengan lafaz yang lain itu termasuk zikir juga. Memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya ketika lafaz Allah itu mudahnya mufrad dengan tanpa diidhafahkan atau disusun atau dikaitkan dengan lafaz yang lain itu tidak termasuk zikir. Memang ada, tapi itu adalah kelompok Wahabi yang berlandaskan atau yang berpatokan kepada pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.